Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu di bulan Februari. Tapi ingat, ini gak ada sunat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya aja, selebihnya buang bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu tertarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Zodiak Sun, Moon, Rising, Venus Aries, percintaan kamu ya, energi cintamu di bulan Februari. Healing, family issue, attraction, oke. Attraction, religious factors. Oke. Dan di sini ada express your love ya. Energi bisa vice versa ya. Ini bisa yang kebaca ini energi kamu ataupun energi dia, bisa kebolak-balik. Oke, jadi gini, mungkin kamu ini dealing dengan seseorang yang memiliki perbedaan dengan kamu. Bisa adat, budaya, agama, ya, kepercayaan, ataupun di sini pola pikir, ya. Bisa juga dengan adanya perbedaan adat, budaya, agama ini juga kamu punya perbedaan negara, pulau ya, atau kota gitu. Yang jelas ini ada perbedaan yang sangat mendasar ya antara kamu dengan dia, terutama dari kepercayaan, agama gitu, ataupun pola pikir. Di sini beda banget gitu ya. Pola asuhnya kan beda juga gitu loh. Dan mungkin saat ini kamu dengan dia lagi tidak sama ya. Karena dengan attraction ini, seseorang ini tuh mencoba untuk menghealing ya, menghealing diri. Ya, menghealing diri yang dimana mungkin dia lagi banyak menikmati momen saat ini ya untuk diri dia sendiri gitu loh. Ya, untuk memahami sesuatu, karena koneksinya dengan kamu mungkin tidak berjalan dengan baik, yang menyebabkan kalian berpisah ini bukan hanya kamu yang ngerasa sakit, tapi juga dia gitu. Dia juga sakit, kamu sakit, dia juga sakit. Makanya di sini ada healing. Dia berusaha untuk menghealing dirinya dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan gitu loh. Jalan spiritual, lebih menaikkan kesadaran dia gitu ya, menikmati momen saat ini. Walaupun di walaupun di sela-sela itu dia masih merindukanmu, memikirkan kamu gitu ya. Tapi dia berusaha di sini untuk baik-baik aja gitu loh ya, karena di sini ada healing family issue. Dia berusaha menghealing dirinya ya, dari rasa sakit, kecewa atau terluka. Nggak hanya dari koneksinya dengan kamu yang meninggalkan luka, tapi juga mungkin dia punya trauma masa kecil juga di sini ya. Karena dengan adanya express your love di sini, seseorang ini mungkin tipe seseorang yang tertutup ya, tertutup dan juga egonya tinggi ya. Contoh misalkan dia seorang laki-laki tuh gini, ketika dia punya problem dengan kamu dan seharusnya bertindak, melakukan apa yang seharusnya, kayak mengadakan pembicaraan, bicara bagaimana baiknya dan sebagainya, ini justru dia berbeda ya. Dia kayak memilih untuk diam, silent, ataupun enggak peduli gitu ya sama kamu. Kayak ya udah, dia mau mengakhiri hubungan, ya udah dia pergi, ya udah pergi aja gitu. Dan dia kayak berbuat bodoh gitu loh, masa bodoh, berbuat untuk tidak peduli gitu loh. Padahal hatinya cinta, hatinya sayang, tapi dia nggak mau effort gitu loh, kayak nggak mau bertahan gitu loh ya. Dan tipe-tipe orang yang mungkin dia sering silent treatment ya,
gitu. Jadi ketika dia ada problem dengan kamu, dia memilih diam, menghindar atau pergi gitu. Seperti itu. Dan sedangkan kamu mungkin merasa bahwa oke, kamu mungkin butuh kayak dianya ngajakin ngomong kamu, atau dianya merayu kamu, istilahnya kayak gitu. Apalagi kalau dia laki-laki ya, kamu berpikir bahwa dia yang harus bertanggung jawab gitu. Masa sih dia yang buat aku marah, aku yang harus baik-baikin dia. Nah, istilahnya kayak gitu. Mungkin kamunya begitu gitu. Karena dia yang buat kamu marah, seharusnya dia yang bujuk kamu gitu loh. Seharusnya dia memahami kamu kenapa kamu marah gitu, dan meredakan amarah kamu atau mencoba untuk berdiskusi, berkonsultasi gitu ya, atau memahami kenapa begini gitu loh, menyelesaikan masalah. Tapi dianya nggak berbuat seperti itu gitu. Oke. Makanya hubungan kamu saat ini jadi seperti ini. Mungkin kamu saling diam, bahkan mungkin hubungan kamu juga nggak hanya saling diam ya, tapi bahkan lama di sini, dan ngerasa putus, antara putus dan nggak putus gitu ya. Dan ini nguras emosi banget di kamunya pasti kesal menghadapi orang seperti ini gitu, kalau kamu tidak bisa balance diri kamu sendiri gitu ya. Kalau ego kamu juga minta untuk dimenangkan gitu, karena ini tipe orang yang ya sering silent treatment gitu, karena hubungan dia atau mungkin dia punya trauma ya dari orang tua. Mungkin cara orang tua dia memperlakukan dia tuh seperti itu gitu. Jadi dia memperlakukan kamu tuh juga sama apa yang orang tua dia lakukan ke dia gitu. Tanpa dia sadar itu adalah luka dia sebenarnya, trauma dia gitu ya. Tapi dia nggak sadar itu gitu. Menurut dia hal itu tuh baik gitu ya. Hanya dengan diam itu baik, akan menyelesaikan masalah atau masalah selesai begitu aja. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Ini kan hubungan ya, beda gitu loh. Mungkin orang tuanya sering sekali mengabaikan dia gitu mungkin ya. Ketika mungkin dia marah atau emosi atau bahkan nangis, mungkin dibiarkan gitu aja. Kemudian dia kalau udah baik berhenti, udah berhenti sendiri, nanti baik-baik sendiri, oke sendiri gitu. Nah, cara dia ini juga sama ya, kayak nge-treat kamu itu sama gitu loh, begitu ya. Dia mungkin berpikir seperti itu, dengan dia diam masalahnya akan selesai sendiri, dan ketika kamu marahnya hilang ataupun kamu udah baikan lagi ya, udah nggak nangis lagi, mungkin kamu bakal bicara sendiri sama dia, atau ngomong-ngomong sendiri, atau baik-baik sendiri sama dia gitu. Tapi kamunya nggak seperti itu gitu, karena pasangan ya, namanya pasangan kan butuh perhatian kayak gitu. Itu menurut kamu gitu. Makanya di sini kayak ada perbedaan pola pikir di sini gitu. Cara nge-treat kalian tuh kayak beda gitu ya. Tapi dia di sini masih diam-diam merindukan kamu, memikirkan kamu, bahkan mungkin dia masih ingat, masih bisa mencium aroma bau tubuh kamu, keringat kamu ataupun parfummu ya, masih bisa merasakan itu gitu ya. Bisa ya pokoknya masih bisa ngebayangin lah gitu loh. Oh ya, bau parfumnya dia tuh begini, itu kayak masih bisa gitu loh, nyium baunya itu kayak masih bisa gitu. Tuh di sini ada Two of Pentacles ya kan, dia dalam kondisi juggling di sini, bingung ya. Energi kamu tuh masih saling tarik menarik di sini. Di satu sisi ingin melepaskan, tapi gimana, maju juga gimana gitu. Dan di sini ada King of Swords ya. Seseorang ini tuh egonya tinggi ya, makanya dia nggak mengakui gitu loh ya. Gengsinya tinggi, egonya tinggi, makanya dia nggak mengakui dan bermain dengan pikiran dia sendiri di sini. Makanya kayak kayak ya stres sendiri ya, kayak ngerasa terombang-ambing sendiri gitu. Kondisinya nggak baik-baik aja, dia lagi berusaha, justru dia lagi berusaha menstabilkan dirinya gitu ya, karena di sini merasa terombang-ambing ya gitu. Kemudian di sini tuh kan ada Four of Cups, dia stuck di sini ya, sama kamu tuh dia stuck gitu. Dia banyak melamun dan dia nggak tahu di sini harus buat keputusan apa tuh, kayak nggak tahu di sini ya. Dia stres sendiri,
banyak analisanya juga. Kemudian dia selain bingung ya membuat keputusan kayak gimana, di sini juga ada kekhawatiran dia atau ketakutan dia yang dimana ketika dia kembali lagi sama kamu atau menawarkan cinta sama kamu, kamu bakal nolak dia atau nerima dia nggak ya, kayak gitu loh. Dia juga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu di pikiran dia, makanya dia bingung gitu, nggak tahu harus gimana gitu. Tapi dia tahu di sini ya, dia udah buat keputusan yang salah kayak gitu. Justice tuh kan di sini keadilan ya. Ingin adanya sebuah kejujuran di sini ya, keterbukaan, keadilan, yang dimana dia nggak bisa sebenarnya situasinya seperti ini, stuck begini gitu ya. Dia tahu dia harus buat keputusan sebenarnya di sini untuk menyelesaikan masalahnya dengan kamu, tapi tuh kan egonya masih tinggi, dia masih belum bisa gitu loh ya. Egonya masih tinggi, dia di sini keras kepala gitu, gengsinya masih tinggi, dia masih kayak bertahan gitu loh ya dengan apa yang dia pikir itu benar gitu ya, seperti itu. Tapi memang di sini aku ngerasa ya ada pengaruh dari ayah, kalau nggak salah itu kuat banget ya gitu. Aku nggak tahu, mungkin dia ini dibesarkan oleh seorang ayah mungkin, atau hubungan dia dengan ayahnya kurang baik gitu, atau sebaliknya dia terlalu nurut gitu loh. Karena emperor ini sosok yang dominan ya, yang dimana tuh berkuasa juga dihormati gitu loh, atau disegani. Jadi dia ini kayak nggak berani ngelawan gitu loh. Bukan melawan ya sebenarnya, kayak ketika ayahnya bilang apa itu dia udah diem kayak gitu loh ya. Jadi kayak nggak ada apa ya dibilangnya, mengolah emosi. Nah itu tuh nggak bisa dia gitu, nggak tahu bagaimana caranya mengolah emosinya gitu loh ya. Aku rasa di sini hubungan dia sama ayahnya tuh kayak kurang baik gitu loh, atau sering bertolakan gitu, tapi dia nggak bisa bicara gitu loh, nggak bisa ngomong karena ketika ngomong nanti dipikirnya tuh kayak berani sama orang tua atau ngebantah orang tua. Nah ini justru akan semakin bikin dimarahi gitu loh, akan semakin dimarahi gitu, dan itu juga nggak baik gitu loh ya. Makanya kayak ya ngikut aja gitu loh. Oke. Seperti itu. Tapi di sini dia mencoba untuk memahami kok di sini ya. Justice ini kayak aku rasa ingin adanya sebuah kejujuran atau keterbukaan gitu. Apalagi di bottomnya di sini ada Knight of Cups ya. Dia mulai ini apa ya, kayak mulai untuk mencoba mengikuti apa yang dia rasakan gitu loh, bukan apa yang dia pikirkan. Karena di sini King of Swords ini pikiran ya, semuanya pikiran di sini, pikiran, ego ya. Ini kayak keras banget gitu loh dua-duanya. Jadi kayak pikiran dengan perasaan itu kayak berlawanan. Makanya dia kayak terombang-ambing ya. Ini kayak bertolakan gitu loh, pikiran dan perasaan dia gitu. Makanya dia sering stres sendiri gitu. Oke. Di suatu sisi di sini dia lagi menstabilkan kondisi keadaan dia. Ya mungkin dari finansial di sini kurang stabil ya. Makanya di sini dia nggak mau terfokus dulu sama hal-hal percintaan, tapi lebih fokus dengan kondisi keadaan dia saat ini ya, karirnya dan juga mungkin emosional dia gitu.
Oke, karena di sini juga ada religious factor ya. Saat ini tuh kalian tuh harus belajar untuk lebih menaikkan level kesadaran gitu loh. Makanya dia juga aku rasa ada masalah di sini ya. Di sini ada Knight of Cups. Kedepannya aku rasa dia akan ngomong sama kamu, ingin jujur atau ingin terbuka di sini, dan dia akan mengikuti apa yang dia rasakan, bukan pikiran dia lagi gitu ya. Karena di sini juga ada Four of Cups, dia ingin menawarkan cinta lagi sama kamu di sini ya. Dia akan menawarkan cinta lagi sama kamu. Mungkin dia akan ngomong sama kamu atau bicara sama kamu. Oke, di sini juga ada The Tower, egonya runtuh ya. Kalau dia nggak berubah di sini, semesta akan push dia terus di sini. Emperor ini sosoknya egonya tinggi banget nih, apalagi dengan King of Swords ini. Dua-duanya nih kartu yang dingin, keras, kaku gitu loh. Makanya nggak ada lembut-lembutnya gitu loh menurut kamu gitu. Kayak seolah-olah tuh orang yang nggak punya perasaan gitu loh, nggak berperasaan gitu. Ya, padahal di sini dia orang yang memang sulit ya untuk express your love, mengekspresikan perasaan dia. Ya, tipe-tipe orang yang sulit gitu. Dia butuh waktu lama untuk memproses emosi dia gitu. Oke. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, tapi nggak jadi patokannya. Yang jelas di zodiak kamu di sini Aries ya. Kamu bisa dealing dengan sama Aries. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.